Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat fillah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu diberikan hidayah, taufik dan hidayah irsyad. Bapak Ibu sehat semua ya? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Adik sehat adik? Alhamdulillah. Adik Uwais. Bu sehat bu? Alhamdulillah. Nah gitu. Kalau suaranya kenceng berarti sehat. Coba sarapan. Sudah ya? Tadi saya kajian di Metruyung habis subuh sampai jam berapa? Jam 6:30. Habis itu ada ya lontong, gorengan ya, ngopi. Serasa dekat secara kekeluargaan dengan jemaah. Mungkin bisa Bapak Ibu, misalkan ada kajian subuh ya, dengan nasi uduk, dengan lontong ya, kumpulkan, gerakan warga biar lebih dekat ya, lebih saling ya, agar lebih dekat lah secara kekeluargaan. Karena biasanya kalau orang tinggal di komplek itu punya kesibukan masing-masing Pak, sehingga ya akhir pekan sibuk dengan agenda keluarga masing-masing, hari-hari biasa, weekday kerja. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita digemparkan ya, dengan beberapa berita di media sosial, juga media elektronik. Yang pertama ada fenomena boneka spirit. Betul Bu? Ya. Namanya apa? Spirit doll. Boneka pemberi semangat. Boneka arwah. Entah apa lagi sebutannya. Kadang saya mikir, ngapain ya punya boneka begitu ya? Mending dengan anak yatim. Kita santuni anak yatim, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan anak yatim itu seperti ini di surga, mengisyaratkan jari telunjuk beliau dan jari tengah. Jadi kalau kita menyantuni anak yatim, sangat-sangat diharapkan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Nah ini spirit doll, boneka yang mirip sekali dengan bayi, ya mukanya, wajahnya, gedenya, ya mirip sekali lah. Bahkan beberapa artis mengadopsi bayi ini dan beranggapan bahwa bayi ini itu dibilang hidup ya, kata mereka hidup, dibilang mati memang mati. Gak boleh sembarangan megangnya, ya pokoknya diperlakukan seperti bayi. Tapi memang boneka, ya. Jadi
Ya ini fenomena ya, boneka arwah atau boneka spirit. Nanti kita tinjau bagaimana Islam memandang ini. Kemudian yang kedua, fenomena apa Pak? Yang lagi ramai. Nah itu tuh, ada relawan di Semeru nendang sesajen, ada sesajian terus dibuang, satunya ditendang. Beritanya viral, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dari masyarakat Aliansi Hindu Bali. Kemudian ada beberapa dari Jawa Timur melaporkan itu. Dan kabar terakhir sudah menyerahkan diri dan diproses. Terancam 4 tahun apa ya? Ini nanti kita bedah bagaimana hukum Islamnya, bagaimana syariat Islam memandang ini. Yang ketiga adalah, ada lagi Pak, apa yang lagi ramai? Ada pondok pesantren di Lombok, NTB, yang dirusak dan dibakar jam 3 malam. Jam 3 malam beberapa dirusak fasilitas, termasuk ada mobil, kemudian masjid yang sedang dipugar itu juga dibakar dikarenakan ada seorang pendakwah di situ, Al-Ustaz Mizan Qudsiah hafizahullah, menyampaikan bahwa ada fenomena pergi ke kuburan keramat. Pergi ke kuburan keramat, ziarah ke kuburan keramat, dan beliau ceritakan itu dulu pun beliau begitu. Ada kuburan A, B, C, D, E, dan ada makam keramat apa namanya? Tai Basong. Tai Basong. Beliau menyebut ada keramat Tai Basong. Nah, itu dipotong video itu. Tahu artinya Tai Basong? Tai ya kotoran ya. Basong itu anjing, mohon maaf ya. Dipotong sampai situ sehingga seakan-akan mengatakan makam A, B, C, D itu adalah itu Tai Basong. Padahal beliau sebetulnya menyebutkan makam Tai Basong. Karena di tempat situ ada makam, ini zaman dulu disebut makam Tai Basong. Jadi hanya menghikayatkan. Tapi akhirnya kemudian ini menjadi viral dan terjadilah apa yang terjadi. Dan sekarang beliau juga dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ini 3 fenomena. Kira-kira Bapak Ibu memandangnya gimana? Makanya saya angkat tema ini dengan tema yang lumayan apa ya? Tauhid harga mati. Biasanya kan NKRI harga mati. Pancasila harga mati. Bhinneka harga mati dan seterusnya. Sekarang kita tauhid harga mati. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian di sini. Ya. Yang pertama adalah tentang boneka spirit. Jadi, bagaimana Islam memandang tentang boneka itu? Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Nabi Adam lahir tahun berapa Pak? Allahu a'lam, nggak tahu. Bukan lahir, maksudnya turun di bumi. Karena Nabi Adam tidak lahir ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh, itu belum ada dosa kesyirikan. Yang baru ada dosa apa Bapak Ibu? Sombong. Dosa sombong itu dosanya siapa itu? Iblis.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk dari golongan yang kafir. Kafir itu yang ingkar. Di dosa yang pertama kali terjadi adalah dosa iblis, sombong. Di dalam surah Al-A'raf Allah menyebutkan sebab kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia katakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi dosa kesombongan itu dosa yang tidak sembarangan. Ini dosa pertama kali, Bapak Ibu. Nabi menyampaikan sombong itu adalah sombong adalah menolak kebenaran dan wa ghamtun nas, dan menyepelekan atau meremehkan orang. Adapun kalau WA belum dijawab itu bukan sombong, meskipun itu bahasa kita, sombong banget sih. Di WA nggak bales, udah checklist biru 2 belum dijawab, sombong. Itu bukan itu. Menolak kebenaran setelah jelas kebenaran atau meremehkan manusia, itulah kesombongan. Seperti iblis tadi. Itu dosa kesombongan sudah pernah terjadi. Dosa apa lagi yang sudah pernah terjadi? Makan apa, Bu? Buah syajaratul khuld. Mana Allah melarang Adam dan Hawa di surga, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal khasirin. Jangan kalian berdua dekati pohon ini, niscaya akan menjadi orang yang merugi. Di surga waktu itu masih ada ujian. Tapi ujian cuma satu, pohon. Kalau surga nanti sudah tidak ada ujian. Ya Bu ya? Bu, surga nanti itu tidak ada ujian. La tasma'u fiha lagwan wala kidzaba. Tidak mendengar kata-kata yang dusta atau kata-kata yang tidak bermanfaat, sia-sia atau dusta. Jadi kalau di surga itu nanti, surga nanti tidak ada ujian. Kalau surganya waktu Nabi Adam tempati, itu masih ada ujian. Tapi satu aja, jangan dekati pohon ini. Tapi kemudian dimakan oleh Adam dan Hawa, lalu kemudian Allah menyuruh mereka keluar dari surga. Qulna bitu minha jami'a. Turun dari surga. Dosa kedua, dosa kedua setelah sombong, menolak perintah Allah, makan buah. Satu lagi, setelah turun ke muka bumi ini, apa Bu? Dosa pembunuhan. Siapa yang membunuh? Qabil membunuh Habil. Ini nama anak Nabi Adam, tapi diambil dari kisah-kisah Bani Israel. Jadi Islam datang di Jazirah Arab, di situ ada pemeluk agama lain, Yahudi dan Nasara. Ada orang Yahudi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ibn al-Ahbar, dia Yahudi masuk Islam, ahli kitab, dan dia pendeta dulu, pendeta versi Yahudi, menyebutkan kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah dari agama samawi seperti Yahudi dan Nasara, baik di perjanjian baru atau perjanjian lama, apa yang
tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya, kita tidak dustakan, juga tidak membenarkan 100%. Kalau yang sesuai dengan ajaran Islam, kita ambil sama, maksudnya kita benarkan. Tapi kalau yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya kita tidak percaya, karena sudah dirubah oleh mereka. Nah, salah satu hal yang diceritakan tentang Israiliyat, ini namanya Israiliyat, namanya anak Adam itu Qabil dan Habil. Allah sebutkan di dalam surah ini Al-Maidah, watslu alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakanlah kisah tentang dua anak Adam ketika keduanya memberikan kurban, memberikan pengorbanan, lalu diterima pengorbanan itu dari salah satu anaknya dan yang tidak diterima dari yang lain. Lalu yang menolak mengatakan, aku akan membunuhmu. Lalu yang dibunuh, maksudnya si Habil, mengatakan Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Mau saya ceritain kisahnya enggak? Kenapa Qabil mau membunuh Habil? Disebutkan dalam buku-buku tafsir, antara tafsir Ibnu Jarir atau Tabari, bahwa Adam alaihissalam dan Hawa setiap punya anak itu kembar, Bapak Ibu. Jadi dalam satu kandungan kalau Hawa melahirkan itu dua, laki-laki dan perempuan. Jadi kembar tapi beda jenis kelamin. Satu kandung melahirkan dua, laki-laki dan perempuan. Ya. Dan Adam menikahkan anaknya, karena waktu itu belum ada orang lain ya. Kalau kita kan mau nikah ya banyak gitu, laki-laki banyak, perempuan banyak. Kalau zaman itu kan sedikit. Sehingga Adam alaihissalam menikahkan anak yang tidak bareng waktunya. Laki-laki yang lahir sekarang nanti akan dinikahkan dengan wanita yang lahir berikutnya. Yang wanita berikutnya lahir dengan laki-laki yang sekarang. Begitu. Singkat cerita, Hawa melahirkan Qabil bersama dengan wanita. Nah, wanitanya ini cantik. Ya nggak tahu kayak apa ya, warna kulitnya atau warna, kita nggak tahu. Pokoknya cantik. Sedangkan yang lahir dengan Habil itu biasa. Nah, Adam alaihissalam menikahkan Qabil dengan wanita yang biasa. Sedangkan Habil dapat perempuan yang cantik tadi. Sehingga Qabil merasa keberatan. Dia yang lebih berhak. Aku yang lebih berhak dengan dia. Ya. Ini memang fitnah perempuan itu sejak dulu ya. Bu, sejak dulu Bu ya. Perempuan ini membuat fitnah laki-laki. Ya. Subhanallah. Enggak ngapa-ngapain aja bisa buat fitnah. Itu perempuan. Fitnah bukan mengadu domba, bukan. Ujian. Sampai Qabil kemudian membunuh Habil. Belum lagi tidak diterima sedekahnya. Apa sedekah Qabil? Qabil sedekahnya itu pertanian Qabil. Ya, hasil pertanian. Tapi kalau Habil punya gembalaan kambing, sehingga yang dikorbankan adalah gembalaan kambing itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang disedekahkan oleh Habil dan tidak menerima dari Qabil. Lalu kemudian terjadilah pembunuhan. Ya.
Nah ini Allah sebutkan itu di dalam kisahnya, sampai kemudian membunuh Habil dan sedih. Qabil setelah itu menyesal, tapi sudah terjadi, meninggal dunia. Ya. Jadi dosa pembunuhan, dosa sombong, dosa apa lagi tadi? Makan buah kuldi. Buah kuldi itu pohonnya namanya syajaratul khuld. Ya udah, buahnya buah kuldi gitu aja ya. Nggak tahu buahnya kayak apa. Itu sudah terjadi, tapi kesyirikan baru terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kapan terjadi zaman Nabi Nuh itu? Wallahu a'lam. Yang jelas umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Ya. 1000 kurang 50, 950 tahun. Jadi orang zaman dulu itu usianya tua-tua, Bu. Kalau usia-usia kita ini kan paling 60-70, sebagaimana hadis Nabi yang sahih, inna a'mara ummati baina 60 ila 70. Umur umatku yang 60 sampai 70. Ya, tinggal dihitung aja, Pak. Kalau lebih dari 70 berarti bonus. 60 sampai 70. Kalau Nabi Nuh usianya 950 tahun. Dan tentu lebih tinggi ya, tinggi badannya. Karena Nabi Adam Allah ciptakan dengan tinggi 60 dhira'. Satu dhira' sekitar setengah meter. Nabi Adam. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi menyampaikan Allah menciptakan Adam wa tuluhu sittina dhira', 60 hasta, 30 meter. Jadi kayak tower apa, Bu? Ya, tower 30 meter. Tinggi sekali Nabi Adam. Dia badannya besar. Ya hikmahnya, Pak. Kalau orang tingginya 30 meter, sekali makan berapa kerbo ya? Satu kerbo sedikit. Ya, rumahnya harus seberapa? Ini hikmah, sehingga terus mengecil sampai saat ini. Nah, di usia 500 tahun Nabi Nuh alaihi salam diangkat menjadi nabi, menjadi rasul pertama. Kenapa? Karena ada fenomena kesyirikan. Baru itu dosa yang setelahnya adalah syirik. Kapan? Ketika ada orang-orang soleh, orang-orang baik, namanya siapa? Wad, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Ada 5 orang, Bu. Wad, ini nama orang. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Orang-orang soleh ini meninggal dunia. Lalu setelah meninggal dunia, kaumnya membuat patung. Membuat patung sebagai bentuk apa ya? Ya, untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang baik ini, orang-orang soleh ini. Belum disembah, belum diapa-apain. Baru ganti generasi. Orang-orang yang lama sudah meninggal dunia baru disembah. Allah abadikan dalam surah Nuh ayat 23. Surah Nuh ayat 23, juz 29. Wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Dan mereka kaumnya Nabi Nuh berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda, jangan kalian tinggalkan wad. Wala suwa'a, jangan kalian tinggalkan suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr.
Jangan kalian tinggalkan patung-patung itu. Jadi agar kesyirikan itu eksis, ini menurut kaumnya Nabi Nuh. Singkat cerita, kemudian Allah utus Nabi Nuh, diutus kepada kaum itu. Yang beriman hanya yang ikut perahu. Hanya sejumlah perahu itu saja yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sedikit apa banyak itu? Ya nggak banyak sih. Nah, karena itulah agama Islam menutup celah ini. Rasulullah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, hadis Bukhari Muslim, ya Ali, ya, janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Janganlah kamu tinggalkan ada patung kecuali kamu hancurkan. Ada lukisan kecuali dihapus. Jadi lukisan makhluk bernyawa. Sehingga hukum memiliki boneka yang mirip sekali dengan manusia itu hukumnya sudah jelas. Apa, Bu? Tidak boleh. Kalau sampai diyakini memiliki ruh, ini penyimpangan akidah. Karena ruh yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kepada makhluknya yang Allah ciptakan, bukan kepada buatan manusia. Bu, Pak, ilmuwan sehebat apapun, alat secanggih apapun, tidak akan bisa membuat ruh. Gak bisa. Boneka semirip apapun dengan manusia tetap tidak akan sama dengan bayi. Karena bayi akan tumbuh besar, akan bisa berbicara, Waalaikumsalam, dan seterusnya. Ya, Ustadz, bukankah di dalam hadis Bukhari disebutkan suatu kisah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah memiliki boneka? Aisyah itu punya boneka, Bu. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ayah Aisyah, apa ini?" "Ini boneka." "Boneka apa?" "Boneka kuda." Nabi bertanya lagi, "Kenapa kudanya punya sayap?" Kata Aisyah, "Bukankah kudanya Nabi Sulaiman itu bersayap?" Nabi mendiamkan saja. Jadi Aisyah punya boneka kuda, dan kuda itu bersayap. Kalau anak-anak itu kan namanya unicorn. Unicorn. Boneka kuda. Aisyah memiliki itu. Dan Rasulullah mendiamkan. Maka kaidah dalam usul fikih menyebutkan la yajuzu lin nabiyyi ta'khirul bayani an waqtil hajah. Tidak boleh bagi Nabi mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Seandainya memiliki boneka itu dilarang, tentu Nabi melarang Aisyah, tetapi Nabi membolehkan, mendiamkan saja. Terus bagaimana ini hukumnya? Tadi nggak boleh. Tapi kisah Aisyah tadi mengisyaratkan tentang bolehnya memiliki boneka. Nah, kita jawab, para ulama berusaha mengumpulkan dua dalil itu. Sehingga muncullah sebuah produk hukum apa? Memiliki patung makhluk bernyawa itu tidak boleh, kecuali boneka untuk anak-anak. Kecuali untuk boneka yang dimainkan oleh anak-anak. Ada rukhsah, keringanan. Tapi kalau udah gede-gede, udah kumisan, ya, udah jenggotan, udah punya anak, terus punya boneka spirit, ya buat apa?
apalagi mirip sekali dengan bentuk aslinya. Sebagian ulama mengatakan itu karena boneka pada masa itu hanya dibuat dari kain-kain yang diikat-ikat saja, jadi tidak mirip dengan bentuk aslinya sehingga dibolehkan. Ala kulli hal wallahu a'lam, boneka yang bentuknya seperti yang sedang viral itu tidak boleh dimiliki oleh kaum muslimin karena ini ya menyelisihi maqasid Islam yang menjaga akidah kaum muslimin. Belum lagi di dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi menyebutkan sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada patung dan lukisan makhluk yang bernyawa. Bu, Pak, ini sebagai nasihat, kalau di rumah masih ada foto-foto kita, anak yang wisuda atau jalan-jalan kemana, keluar negeri atau kemana, foto-foto itu diambil, ditaruh di album, taruh disatukan, saya kayak buku. Itu boleh dibuka, tapi jangan dipajang, karena malaikat enggan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Barangkali karena malaikat nggak pada datang, yang datang siapa? Dedemit. Sehingga rumah tangganya jadi macam-macam. Ya, jadi memang syaitan itu suka dengan rumah-rumah yang ada patungnya, yang ada gambar-gambar yang dipajang, itu begitu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ini tentang boneka. Barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Monggo Bu, Pak. Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan. Jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang memajang lukisan apapun yang bernyawa itu semua yang bernyawa, termasuk hewan dan segala macamnya. Hewan dan manusia. Tapi kalau tumbuhan boleh. Nah, Waalaikumsalam. Maka kalau tidak ada kebutuhan, kita tidak melukis. Bagaimana hukumnya fotografi? Kata taswir zaman dahulu itu melukis. Jadi Allah tidak suka kalau kita menggambar makhluk hidup sehingga mirip kan ya. Lalu pasti ada, mirip sekali. Ada rasa ketakjuban itu kepada orang. Itu Allah tidak suka. Ya. Maka kalau fotografi kan tidak melukis, hanya memfoto saja atau selfie atau apa. Itu insya Allah sih tidak mengapa. Ya, tapi hanya di dalam handphone atau ditaruh di dalam file. Ya, tidak dipajang di rumah. Ya, tidak dipajang di rumah. Nah, ada pertanyaan? Bagaimana dengan emotion dalam WhatsApp ya? Ada senyum dan macam-macam itu. Sama hukumnya. Asalkan tidak mengindikasikan tasyabuh saja seperti salib atau yang kayak gitu ya. Tapi kalau tidak, maknanya tidak sampai tasyabuh, tidak ada masalah, karena itu hanya emotion saja. Dan kita hanya memencet tik dak. Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang pertama berkaitan dengan itu. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi pada zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam, berkaitan dengan patung. Awalnya nggak disembah, Bu. Lama kelamaan disembah. Ternyata sampai sekarang ya, patung-patung itu masih dikultuskan. Lanjut, yang kedua tadi berkaitan dengan
sesajen. Ya. Dulu sebelum Islam masuk ke Nusantara ini, memang penduduknya itu menganut animisme dan dinamisme, mempercayai adanya roh-roh dan adanya kekuatan pada benda-benda, entah itu keris, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu animisme, dinamisme. Tapi Islam tidak mempercayai itu, ya, dan menghilangkan perkara ini. Kenapa? Karena bisa sangat berpotensi menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Dulu ada pohon keramat di bangsa Arab. Kalau lewat pohon keramat itu, mereka pada minta tolong atau minta izin dan seterusnya. Allah abadikan dalam surah Al-Jin ayat ke-6. Surah Al-Jin. Jadi ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Jin. Surat keberapa? Ayat ke-6. Suratnya surat keberapa? Juz 29. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di antara laki-laki Arab yang minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, dan bangsa jin itu tidak menambah kecuali kesesatan. Jadi fenomena mempercayai adanya pohon angker, ya, ada tempat-tempat keramat itu ternyata bukan hanya di sini saja, di bangsa Arab pun sudah ada, ya. Tapi ini dibatalkan oleh Islam. Kenapa? Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong hanya kepada Allah. Tapi kan benda-benda itu hanya sebagai perantara. Maka kita katakan perantara atau sebab di dalam Islam itu ada dua, Bu. Bisa dicatat ini. Ada sebab syar'i, ada sebab akli atau kauni akli. Sebab syar'i adalah sebab yang memang secara Islam ditetapkan sebagai sebab. Contoh, kalau kita sakit, Nabi menyampaikan bahwa inna fil habbatis sauda dawaan min kulli da'in. Sesungguhnya pada habbatus sauda ada obat bagi seluruh penyakit, illa sam, kecuali penyakit kematian. Berarti ya kalau udah mati nggak bisa diobati begitu. Jadi habbatus sauda, hadis Bukhari Muslim, Nabi menyampaikan bisa menjadi obat. Itu syar'i karena memang dianjurkan oleh syariat. Apalagi madu. Dalam surah An-Nahl Allah menyebutkan bahwa di dalam perut lebah itu ada syifa, ada obat, ya, bagi manusia. Maka madu itu memang syar'i untuk berobat, digunakan untuk obat. Hijamah, berbekam, ruqyah syar'iyah. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Ashabus Sunan, Nabi mengajarkan doa kalau kita ada tubuh kita yang sakit, Bu, bisa dilakukan dengan memegang bagian tubuh yang sakit itu, kemudian berdoa Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi. Ayo coba bareng-bareng. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi. Ayo. Wa qudratihi
min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ada yang hafal? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kata Rasulullah, kalau Anda melakukan itu, insya Allah akan Allah sembuhkan. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, entah lebam atau kena gigitan semut atau apa, ya kita. Tapi kalau ada penyakit yang segera harus ditanganin, ya operasi. Jangan. Jadi kita pun menempuh sebab syar'i dan kauni. Itu sebab syar'i, kita dengan ruqyah syar'iyah dan macam-macam. Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Wiqayah minal Jini was Sihr atau Al-Wiqayah minas Sihr, beliau menyebutkan ciri pengobatan ruqyah yang tidak syar'i. Salah satunya adalah membaca sesuatu yang tidak bisa dipahami. Pergi ke orang, ya, terus bacanya nggak jelas, nggak bisa dipahami. Ya. Biasanya itu mantra atau rapalan. Ya. Itu satu. Biasanya indikasinya nggak syar'i itu. Yang kedua, biasanya meminta syarat. Syarat apa? Aneh-aneh kadang Bu, minta ayam cemani. Tahu ayam cemani? Ayam hitam. Emang mahal sih ayam cemani ya. Ayamnya hitam, sekujur tubuhnya hitam, nggak tahu kalau darahnya hitam apa merah ya. Kan nyarinya susah. Semakin susah, semakin dicari, berarti semakin tunduk kepada syaitan. Karena Nabi menyampaikan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Makanya biasanya minta syarat-syarat. Disuruh untuk menanam apa di pojok rumah, atau mencari telur angsa, bukan angsa soang, kalau sini soang angsa ya. Telur soang yang diramin tapi nggak jadi, kan susah ya. Itu biasanya media sihir atau buhul dan seterusnya. Kalau ada indikasi itu biasanya nggak benar. Atau mencari bunga 7 rupa, atau air 7 sumur, mata air. Nah sekarang modelnya bukan sumur Pak, udah sumur bor semua ya. Yang ketiga biasanya menanyakan ibu. Nah itu, kok ibu? Ya karena ibu itu pasti dia yang ibu biologis. Kalau bapak ada aja orang yang naudzubillah ya. Tapi kalau ibu itu pasti ibu biologis. Itu indikasi saja Pak Bu. Kalau ada berobat terus kayak gitu, biasanya ada sesuatu. Yang keempat saya tambahkan, biasanya melakukan sesuatu yang irasional, tidak masuk akal. Contohnya memindahkan penyakit ke tubuh hewan. Disuruh membeli kambing, lalu di Bluetooth penyakitnya. Jadi bukan hanya data aja, file yang di Bluetooth, penyakitnya di Bluetooth. Jadi kalau benar ilmiah, wah dokter bangkrut Pak. Sakit gigi nggak usah dicabut Bu, di Bluetooth aja sakitnya. Itu biasanya ada sesuatu yang tidak syar'i. Ya, maka perlu berhati-hati dalam pengobatan semacam itu. Nah, sesajian itu biasanya untuk memuliakan atau menjamu jin-jin khodam atau penunggu ini dan penunggu itu. Dan itu kebiasaan masyarakat jahiliyah.
jahiliyah dulu, dan juga masyarakat animisme dinamisme. Maka tidak boleh ajaran Islam, di dalam Islam kita melakukan pengorbanan semacam itu. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ada dua orang yang lewat suatu kaum dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan sanad yang mauquf kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menceritakan tentang kisah Bani Israel. Ada dua orang yang melewati suatu kaum, maka kaum itu tidak memperbolehkan mereka lewat, ya, karena perbatasan, nggak boleh lewat, kecuali memberikan pengorbanan kepada patung yang ada di situ. Maka salah satunya mengatakan, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, untuk dijadikan sesajian, nggak bisa, saya nggak punya apa-apa. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, berikan pengorbanan meskipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, lalu orang itu mencari lalat, lalu dipersembahkan kepada Pak berhala itu. Akhirnya yaudah sana pergi, dibolehkan pergi. Yang satunya lagi disuruh memberikan pengorbanan, ayo kamu berikan pengorbanan meskipun hanya seekor lalat. Maka dia berkata, tidak, aku tidak akan memberikan pengorbanan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibunuh orang ini, ya, dibunuh orang ini. Maka dikatakan fadakhalal jannah, orang ini yang masuk surga. Jadi memberikan hal-hal semacam itu tidak boleh dalam Islam. Apalagi punya keyakinan adanya dewa dan dewi tertentu yang berpengaruh terhadap rezeki kita. Seperti kalau di persawahan itu kadang ada semacam itu keyakinannya, karena di situ ada Dewi Sri. Mohon maaf kalau ada yang namanya Bu Sri, ya. Itu hanya persamaan nama saja. Tapi mereka meyakini itu dewi yang memberikan kesuburan. Ya. Nggak boleh. Di dalam Islam kita tidak boleh meyakini aja dewa dan dewi yang ikut mengatur alam, nggak boleh. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya yang Allah berikan hak, tapi itu pun dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, sehingga sesajian itu di dalam Islam memang nggak boleh. Bahkan disebutkan dalam kitab, ini saya buka ya. Ini kitab ini Bahsul Masail dari organisasi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang ke-1 sampai ke-15, Muktamar, di halaman ke-63. Ini buku udah lawas. Bahsul Masail, Muktamar, kumpulan masalah-masalah diniyah dalam Muktamar ke-1 sampai ke-15. Di sini ditanyakan bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna memperingati jin penjaga desa, Bau Rekso. Ini bahasa Jawa. Ada yang dari Jawa di sini? Bau Rekso. Untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut dinamakan sedekah bumi, yang biasa dikerjakan penduduk desa atau kampung karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dulu kala. Jawabannya, adat kebiasaan demikian hukumnya haram. Saya ulangi, adat kebiasaan demikian hukumnya haram. Dalam kitab Jama' al-Jalalain dalam tafsir surat Al-Jin, dalam kitab Syarah Ihya juz ke-6 bab sama'. Ini kumpulan Muktamar zaman dulu, ya, dari Muktamar pertama sampai ke-15. Jadi masalah ini adalah masalah yang final sebetulnya di dalam Islam, ya, baik dari MUI dan seterusnya, itu memang itu bukan ajaran Islam. Cuma memang dalam mengingkari sebuah kemungkaran harus juga hikmah. Jangan sampai mengingkari kemungkaran terus menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.
seandainya tidak diviralkan, di video dan diviralkan, maka beda masalah lagi. Ya. Ingat dulu orang-orang itu sering cerita, bahkan bapak saya sendiri dulu cerita, ada tetangganya itu Islam tapi masih suka begituan. Di kebunnya itu sering ditaruh sesajian, maka bapak saya manggil ayam, gitu ya. Ayamnya pada datang kemudian makanin sesajian itu. Bahkan ada pendaki gunung menemukan itu di atas gunung karena lapar, udah makan. Bahasanya Pak mukbang, apa? Mukbang. Itu makan itu saja. Tapi kalau itu hewan yang disembelih nggak boleh, karena termasuk hewan yang wa madzubiha 'alan nusub, hewan yang disembelih untuk selain Allah, wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Nah, jadi inti masalahnya memang nggak boleh, cuman cara mengingkari kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Barangkali ada pertanyaan masalah yang kedua ini. Bismillah, Silakan. Ya, dari kasus viral yang kemarin terkait dengan masalah sesajen itu banyak beberapa kaum muslimin yang masih beranggapan bahwa sesajen itu diperbolehkan dengan hujah anak lupa sumbernya dari siapa peramainya, tapi menyebutkan bahwasanya ketika itu syaitan diminta masuk Islam, dan ketika sudah masuk Islam Nabi memberikan makanan ala kadarnya, seperti itu kurang lebih bahasanya kan. Mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan penjelasan terkait hadis tersebut, apakah itu sahih dan kiranya agar kita terhindar dari syubhatnya bagaimana? Syaitan Jadi kayak masuk Islam itu diminta untuk masuk Islam. Syaitannya bersedia, terus setelah bersedia seperti diberi kayak penghargaan makanan ala kadarnya, menyebutnya seperti itu. Itu di hadis. Ada kurang ini lupa. Saya akan cari kalau memang ada hadis. Nah, yang jelas kita tidak punya tanggung jawab untuk ngasih makan setan ya Bu ya. Kita nggak punya tanggung jawab untuk memberi makan jin, karena jin itu sudah punya makanan sendiri. Ya, dari kotoran hewan dan tulang. Ya, Nabi SAW melarang bersuci menggunakan tulang. Cebok, kalau cebok nggak ada air, boleh menggunakan batu, istijmar namanya, dengan menggunakan 3 buah batu. Alhamdulillah kita nggak pernah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, pakai batu. Ya mungkin orang zaman dulu. Ya. Dilarang untuk menggunakan tulang. Lalu Nabi ditanya kenapa ya Rasulullah? Karena itu adalah makanan dari ikhwan kalian dari bangsa jin. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana jin itu pokoknya yang dia pandang ya makanan, gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk bersedekah kepada jin. Wong jinnya aja kita nggak lihat. Ya, kita jinnya saja tidak melihat. Yang jelas ada fakir, miskin di antara kita. Ada anak-anak yatim, ada orang-orang du'afa yang perlu kita santuni. Itu yang lebih berhak untuk kita beri. Ya. Nah. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan bahwa yang tadi minang saja itu memang itu kan caranya tapi tidak sesuai karena menimbulkan kemungkaran yang baru gitu ya Ustaz. Iya. Nah, apakah ketidaksesuaian itu memang berdasarkan hukum Islam atau memang hukum manusia? Itu, dan bagaimana dengan kisah Ibrahim yang dia menghancurkan berhala? Apakah dipandang dengan cara benar atau tidak berdasarkan hukum Islam atau hukum manusia dengan cara itu gitu Ustaz? Nah, Masya Allah, bagus, pertanyaan bagus. Iya. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diragukan lagi, beliau menghancurkan berhala-berhala itu dan diberikan kampaknya atau yang buat mukulnya itu diberikan kepada berhala yang paling besar, ya.
Ya tanya saja kepada berhala itu. Nabi Ibrahim jawabannya. Nabi Ibrahim mengingkari kemungkaran. Kemudian Rasulullah SAW pun ketika Fathu Mekkah, beliau datang ke kota Mekkah. Lalu di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. 360 patung, jadi nggak sedikit. Lalu Nabi SAW menghancurkan patung-patung itu. Ya, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, sambil membaca ayat itu. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap, sambil menghancurkan patung-patung itu. Jadi yang kita bicarakan bukan menghancurkan patungnya, membuang sesajinya, itu memang secara syar'i dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, apalagi itu adalah makanan yang memang dari orangnya sudah makanya kan aneh proses hukumnya. Siapa pihak yang dirugikan? Orang itu makanan sudah ditinggal, artinya sudah dibuang. Siapa yang dirugikan secara materi? Tapi karena ini mungkin menyinggung perasaan orang-orang Hindu dan seterusnya, maka jadi masalah. Ada istilah dalam bahasa Jawa, ada bener, ada pener. Bener itu bener, pener itu bener dan penempatannya pas. Lalu bahasa Islamnya hikmah. Ketika ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid, sahabat itu mengingkari. Betul nggak pengingkaran itu? Betul. Tetapi kalau diingkari, orang Arab Badui ini ada kemungkinan akan lari. Najisnya kemana-mana, auratnya bisa terbuka. Maka Nabi membiarkan dia kencing di situ, dan ya sudah, nanti tinggal dibasuh. Jadi dalam dakwah itu terkadang kita tidak dihadapkan benar dan salah, benar dan hikmah atau tidak hikmah. Itu. Ya. Makanya terbukti mereka akan membuat 1000 sesajen. Tandingan. Ya, aku lihat. Bagaimana dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau adalah nabi, tentu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi ketika beliau di Mekah, dalam fase periode dakwah di Mekah selama 13 tahun, beliau tidak mengapa-apakan berhala itu. Begitu sudah hijrah, kemudian menang dari orang-orang musyrikin, baru dihancurkan berhala-berhala itu. Jadi harus ada kemampuan. Ya. Ini yang jadi perhatian kita. Tapi kita pun sebagai seorang muslim hendaknya memberikan wala kita kepada orang itu. Kita menjadi pengcounter di media sosial, hendaknya kita pun jangan disalahkan 100% orang itu, karena memang enggak salah. Hanya saja memviralkan sesuatu semacam ini kemudian jadi polemik untuk kerukunan antar umat beragama, dan negara ini banyak agama, bukan hanya Islam. Yang repot, yang protes orang Islam. Itu menunjukkan ketidakfahaman mereka terhadap ajaran Islam. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslim. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya cintai, saya mau menanyakan ini adat istiadat, Pak. Masalah karena saya orang Jawa. Iya, Bu. Orang Jawa biasanya kalau menikahan itu kan ada acara siraman. Itu air dari 7 mata air, ada kembang 7 rupa. Itu bagaimana hukumnya? Apa itu termasuk bagaimana? Jadi itu apa adat atau
di mana di apa namanya dihalalkan atau bagaimana? Nah, Dan maaf lagi, ini Iya. kalau kadang kita ada pengajian, ada juga air bunga tuh ditaruh di situ, di depan kita ini ada air bunganya, itu juga bagaimana Pak Ustadz? nah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus dari Ibu. Islam adalah agama yang sangat menghormati adat. Bahkan kaidah fikih yang besar yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan masyarakat bisa menjadi sandaran hukum. Kapan? Manakala tidak ada kejelasan hukumnya di dalam Islam. Apa batasan berbaktinya seorang istri kepada suami? Dikembalikan kepada adat kebiasaan. Kalau membuatkan kopi itu termasuk berbakti kepada suami, itu bisa berpahala. Apa batasannya nafkah atau berapa kadar minimal nafkah? Ya yang cukup untuk memberi makan anak dan istri sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Tidak harus mewah seperti orang di negeri mana begitu, tidak, sesuai dengan adat di situ. Jadi banyak sekali hukum-hukum yang dikembalikan kepada adat. Tetapi ada adat-adat yang menjerumuskan kita ke dalam kekufuran. Ada adat yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ada adat yang itu menjadi sebuah keharusan, padahal itu bukan ajaran Islam. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, Bu. Kalau prosesi pernikahan itu di dalam Islam cukup ada 2 mempelai, laki dan perempuan. Kemudian ada wali, ada 2 orang saksi dan ijab qabul. Itu sah, selesai. Jadi tidak harus dengan seserahan, tidak harus dengan mandi ini, dengan pakaian itu tidak ada. Itu hanya budaya. Tinggal kalau budaya ini adalah budaya yang bersumber dari budaya yang tidak baik, misalkan di situ ada keyakinan tertentu, misalkan dimandikan dengan 7 bunga 7 rupa, itu adakah keyakinan itu? Keyakinan kalau nggak begini nanti akan begini. Itu yang tinggal dicari, Bu. Kalau ada, maka kita tidak boleh melakukan itu. Tapi kalau hanya sekedar prosesi saja, itu adalah budaya seperti seserahan. Ya, tapi ingat, jangan sampai memberatkan manusia. Karena adat itu ada karena manusia yang membuat. Maka jangan sampai kemudian adat itu malah memberatkan manusia. Ya. Kira-kira begitu, Bu. Karena kalau ditarik benang tasyabbuh, ada dalam Islam syariat tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka tasyabbuhnya ini apakah ada keyakinan-keyakinan tertentu atau tidak? Kalau berkaitan dengan akidah, maka tidak boleh. Ya, misal saja bunga itu harus 7 rupa, kalau enggak maka begini misalkan. Atau harus tarik-tarikan ayam, karena kalau enggak akan begini. Harus pecah telur, kalau enggak maka begini. Nah, perkara-perkara yang semacam ini jika memang betul ada, maka tidak boleh diyakini oleh kaum muslimin. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya hukumnya sama seperti seserahan. Ya, hukumnya sama seperti seserahan. Ya, perkara-perkara yang mungkin masih ada keluasan di situ. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Jadi masih ada satu lagi yang air dalam pengajian. Air dalam pengajian. Air doa sebetulnya boleh. Air doa ketika kita membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, kemudian kita tiupkan ke dalam air dan kita jadikan sebagai obat, tidak ada masalah. Dalilnya adalah kisah sahabat yang mereka
melewati suatu kaum dan ternyata pemuka kaum itu terkena sengatan hewan berbisa. Maka kemudian sahabat meminta air dan mendoakan surah Al-Fatihah dan ditiupkan ke dalam air dan diminumkan kepada kaum itu, pemuka kaum itu, dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Air doa itu boleh. Tetapi kalau amalan-amalan doa itu adalah doa-doa yang tidak diajarkan Nabi atau dijadikan sebagai kerutinan hanya untuk mencari air, ini betapa sulitnya dalam beragama. Cukup saja Anda membacakan ayat kursi, silakan diminumkan kepada anak Anda, tidak ada masalah. Kemudian tidak harus ustadz atau tuan guru atau kiai, tidak harus. Ya, selama yang dibaca itu adalah Al-Quran, maka Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan di antara Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Tidak harus orang-orang tertentu yang bisa menyembuhkan. Ya, gitu. Mungkin itu adalah upaya mencari berkah dengan ayat-ayat yang dibaca atau ayat-ayat. Yang jelas jangan diperjual belikan. Ini air doa. Ini repot nanti. Jadikan bisnis. Ya. Ya. Terakhir adalah berkaitan dengan kuburan. Ya. Ziarah kubur hukumnya apa? Sunnah. Saya ulangi lagi. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Bahkan Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian dengan kampung akhirat. Di dalam lafaz yang lain, fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian dengan kematian. Ketika hati kita mengingat kematian, maka hati kita akan hidup. Hati kita kalau ingat kematian, hati kita akan hidup. Tapi kalau hati kita ingat kehidupan terus, akan mati. Jadi dibalik. Ya. Mikirin dunia terus, hati kita mati. Tapi kalau hati kita digunakan untuk berpikir kematian, akan hidup. Iya ya, ternyata itu sebentar. Kita harus butuh beramal, jadi orang baik dan seterusnya. Jadi ziarah kubur hukumnya sunnah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi pernah melarang ziarah kubur? Itu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang ziarah kubur. Karena sahabat baru masuk Islam, di mana adat-adat jahiliyah salah satunya adalah mengkultuskan kubur. Ya. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan mayit sunnah. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa. Itu kan doa untuk orang yang meninggal dunia tadi. Hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah menguburkan salah seorang sahabat. Lalu Nabi katakan, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampunan untuk saudara kalian ini karena dia akan ditanya. Mintakan ampun. Jadi mendoakan ampun untuk penghuni kubur itu sunnah. Tapi meyakini kuburan itu berkah, ini yang jadi masalah. Karena kuburan itu sama saja, kuburan siapapun sama saja. Berkah apa? Doanya mustajab. Ini kan butuh dalil. Menetapkan sebuah tempat itu berkah, itu kan butuh dalil. Seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu tempat-tempat berkah. Tapi makam Baqi' berkah tidak? Tidak ada dalilnya. Bisa tidak kita katakan komplek, ini komplek apa? Iya, Sawangan Regensi, berkah tempatnya, boleh? Harus ada dalil.
Kenapa? Karena tempat tersebut adalah tempat yang berkah, tentu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Nah, meyakini tempat-tempat tertentu sebagai tempat yang berkah, ini butuh dalil. Kemudian meyakini tempat tertentu mustajab doanya, itu pun butuh dalil. Itu. Kemudian mendoakan mayit sunnah, tapi minta doa kepada orang yang mati, ini jadi masalah. Kalau masih hidup kan jelas boleh. Ustaz, tolong doakan anak saya mau masuk pondok pesantren biar dia rajin belajarnya. Boleh? Boleh, karena minta doa kepada orang yang masih hidup. Tapi minta doa kepada orang yang sudah meninggal, ini bagaimana? Bukankah dia butuh doa dari kita yang masih hidup? Makanya isi doa dalam salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Tapi kalau kita minta kepada mayit sebagai media wasilah kepada Allah, ini jadi pertanyaan. Karena mengkiaskan orang yang hidup dengan orang yang mati tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kemudian apalagi yang lebih daripada itu, seperti meyakini kuburan itu bisa mengabulkan doa, ini lebih tidak boleh. Jadi masalah ini perlu rincian. Perlu rincian ya, sehingga umat pun tidak kemudian serta-merta menghakimi, oh ini ajaran yang keras, ajaran tidak. Karena memang ada perkara-perkara sunnah yang bisa dilakukan di saat ziarah. Tapi juga ada kemungkinan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat dilakukan di kuburan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari 3 masalah itu, yang pertama tentang spirit doll, yang kedua sesajen. Sesajen. Kalau punya sesajen buat orang aja Bu ya. Nanti masak-masak kita makan bareng-bareng. Yang ketiga adalah tentang ziarah kubur ya. Banyak orang-orang yang melihat, karena dia biasa ziarah kubur, langsung anti kepada orang yang bilang ziarah kubur. Sama seperti orang yang biasa menyampaikan hati-hati dengan syirik, anti dengan ziarah kubur, padahal ada ajarannya. Selama yang dilakukan itu sunnah, maka sunnah. Maka perlu dikembalikan kepada apa yang dilakukan ketika ziarah kubur. Ada pertanyaan? Itu ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya ingin menanyakan untuk hukum berziarah kubur yang seperti kan ada orang yang biasanya kita menjelang Ramadan kita berziarah ke makam orang tua atau anak yang sudah kakak yang sudah berada, itu hukumnya gimana ya Ustaz? Nah, ada satu lagi pertanyaan Ustaz, untuk hukum untuk mengadakan haul untuk orang yang sudah meninggal itu bagaimana juga ya Ustaz? nah, soalnya iya. Jazakallahu khair. Oh iya, insyaallah. Apa hukumnya ziarah kubur di waktu-waktu tertentu? Dalam kaidah ada namanya istishab. Istishab itu adalah mengembalikan sebuah perkara sesuai dengan asalnya. Itu namanya istishab. Ketika asalnya itu ditiadakan, maka dikembalikan kepada ketiadaan. Ketika asalnya itu ada, dilihat apakah yang ada itu secara umum atau secara khusus. Yang namanya ziarah kubur
itu secara umum dianjurkan di dalam Islam. Tidak secara khusus menjelang Ramadan. Maka mengkhususkan amalan yang khusus ini butuh juga dalil. Salawat itu umum. Fadilah salawat banyak. Tapi ketika Anda mau buka toko baca salawat, ini kan berarti mengkhususkan sesuatu yang umum. Masuk masjid baca salawat, mengkhususkan sesuatu yang umum. Ketika mengkhususkan sesuatu umum dilakukan terus-menerus, maka itu adalah seperti sebuah ajaran. Ya Pak ya? Menjadi sebuah ajaran. Ini yang membutuhkan dalil. Maka kita katakan bahwa ziarah kubur sebelum Ramadan atau setelah Ramadan ketika Id, ya, maka kalau Anda ingin ziarah kebetulan pulang kampung, jangan diniatkan sebagai ziarah karena kebetulan saja. Jadi bukan karena sebuah kerutinan. Bukan karena sebuah kerutinan. Bisa difahami ya? Jadi pahami ya? Membaca Al-Quran itu sunnah, bahkan pahala setiap hurufnya. Tapi mengkaitkan baca Quran di malam-malam tertentu ini butuh dalil. Seandainya tidak ada fadilah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, itu ada perselisihan di kalangan ulama tentang sahih dan tidaknya hadis itu. Seandainya tidak ada hadis Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah adha'ahu Allahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapa membaca surah Al-Kahfi di antara dua Jumat, maka Allah akan terangi di antara dua Jumat. Seandainya tidak ada hadis ini, maka membaca surah Al-Kahfi itu umum, mau kapanpun, mau dimanapun silakan. Ya, maka jangan diyakini afdol sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Kapanpun Anda ziarah kubur tidak ada masalah. Jelas ya Bu ya? Sama seperti kita mencintai orang tua kita. Kita menyayangi orang tua kita, lalu tiba-tiba ada hari ibu. Sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang kepada orang tua bukan hanya hari ibu gitu. Tapi kan ini momen Ustaz. Momennya setiap hari. Ya, tapi kalau setiap hari jadi nggak momen dong. Justru itu memuliakan orang tua setiap hari. Jadi gitu. Bagaimana dengan haul? Tidak ada satupun riwayat Nabi SAW diberikan haul setiap tahun, tidak ada. Begitu juga dengan sahabat, tidak ada haul. Ya. Mungkin, dan ini saya dengarkan dari salah satu santri, itu adalah proses dakwah, asimilasi budaya, atau asimilasi, proses dari berubahnya suatu budaya kepada budaya yang lain, atau bersinggungan antara budaya satu dengan budaya yang lain. Itu namanya asimilasi. Dulu kan kita ini kan ada animisme, ada dinamisme, ada juga Hindu dan Buddha. Dulu para pendakwah dulu, ya, entah para kiai atau para wali songo yang dikenal dengan para pendakwah wali songo, itu adalah proses budaya, proses dakwah Islam yang semestinya diestafetkan generasi setelahnya. Orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, mereka meratap dengan membaca-baca mantra atau apa ketika dia meninggal dunia, lalu dirubah menjadi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Nah, semestinya ini itu dilanjutkan kepada kesempurnaan estafet. Karena kalau dirunut 1 hari sampai 7 hari, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-100 ke 1 tahun, haul, dari haul ke 1000. Kalau mau dicari hadis-hadisnya, mau kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, seluruhnya tidak ada. Tidak ada. Ya. Makanya masalah ini tidak ada dalam buku-buku madzhab, tidak ada dalam buku-buku madzhab. Ya, ini adalah proses
asimilasi budaya. Karena itu dalam muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama di Surabaya pun memutuskan untuk tidak memperbolehkan acara itu. Tapi yang pertama, muktamar yang pertama. Ya, ala kulli hal kemudian berubah. Makanya ada gerakan untuk kembali kepada khittah. Kembali kepada khittah, ya, para pendiri jamiah ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu. Ya. Ya, tidak perlu 100.000, apalagi keyakinan kalau 1 hari sampai 7 hari arwahnya sampai masih muter-muter. Kalau 40 nanti masih di sekitar sini, nanti tidak ada. Ketika orang meninggal dunia sudah masuk alam barzakh, sudah perkara gaib, ya, hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat di malam di siang hari ini. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam berucap. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.